saya akan menjelaskan perumusan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang pertama, proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang 1945 pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso mengemukakan akan memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Maka tanggal 1 Maret 1945, pemerintahan militer Jepang mengumumkan dalam waktu dekat akan dibentuk badan yang bertugas menyelidiki dan menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kemerdekaan tersebut. Pada tanggal 29 April 1945 dibentuknya suatu badan yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau juga disebut dengan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai dengan Ketua Dr. KRT Rajiman Widyaningrat. Tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI dilantik oleh Saiko Shikikan pemerintahan militer Jepang yang dihadiri Jenderal Itagaki, Panglima Tentara 7 bermarkas di Singapura, dan Letjen Nagaki, Panglima 16 di Jawa, dan diadakan pulau pengibaran bendera kebangsaan Jepang Hinomaru oleh Mr. A.G. Pringgodikdo dan bendera Sang Merah Putih oleh Toyohiko Masuda. Yang pertama, masa persidangan pertama BPUPKI dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Setelah terbentuknya BPUPKI segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan sebagai berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang kedua, masa persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Padahal BPUPKI akan reses atau istirahat 1 bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang, sehingga disebut panitia 9. Tugas panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota panitia 9 terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai ketua, Abdul Kahar Muzakir, Dr. Andus Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusna, Cokro Suryo, dan AA Maramis. Panitia 9 bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Untuk itu dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 7 orang yang khusus merumuskan rancangan undang-undang. Kelompok kecil ini diketuai oleh Mr. Supomo dengan anggota Wongso Negoro, Ahmad Subarjo, Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Hasil kerjanya kemudian disempurnakan ke bahasannya oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Hussein Jayadiningrat, Haji Agus Salim, dan Mr. Supomo. Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang undang-undang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebutkan 3 hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945, diadakan sidang untuk menyusun undang-undang berdasarkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan undang-undang. Laporan diterima sidang pleno BPUPKI.
Selanjutnya yaitu pengesahan, pembukaan, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mewujudkan negara Republik Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidang selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menyempurnakan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia atau yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 atau secara singkat disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa penyempurnaan yang dilakukan dalam pengesahan Undang-Undang Dasar negara tersebut yang sebelumnya merupakan rancangan pembukaan yang termuat di dalam Piagam Jakarta sebagai hasil kesepakatan yang telah diterima oleh sidang BPUPKI pada sidang keduanya sebelum masa proklamasi kemerdekaan, yang isi penyempurnaannya antara lain: yang pertama, dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat yang memuat sebutan Allah kemudian dirubah menjadi Tuhan sesuai dengan permintaan anggota. 1. Dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada alinea keempat yang membuat sebutan Allah kemudian dirubah menjadi Tuhan sesuai dengan permintaan anggota utusan dari Bali, Mr. Gusti Ketut Puja. Kedua, penggunaan hukum dasar digantikan dengan undang-undang dasar. Yang ketiga, dan pada kalimat berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban pemeluknya menurut dasar kemanusiaan dirubah menjadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa kemanusiaan. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 setelah penyempurnaan tersebut kemudian disahkan dan diresmikan secara resmi pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 setelah negara Republik Indonesia terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam pernyataan proklamasi bangsa Indonesia, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 tersebut terkandung 4 alinea yang berintikan pernyataan kebulatan tekad bangsa Indonesia dalam menentukan perjuangan dan nasib bangsa Indonesia pada masa selanjutnya dan berperan serta dalam perdamaian dunia yang menentang bentuk-bentuk penjajahan ataupun kolonialisme di muka bumi ini. Pada alinea yang keempat dinyatakan pula rangkaian susunan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila dengan susunan sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Susunan serta urutan Pancasila tersebutlah yang sah dan benar yang kemudian menjadi dasar negara Republik Indonesia. Sampai sekarang mempunyai kedudukan konstitusional serta disepakati oleh bangsa Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebagai Komite Nasional yang merupakan perwakilan dari seluruh bangsa Indonesia, dengan demikian perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti hingga masa tersebut. Demikian pula dalam menerapkan serta melandaskan dasar negara Indonesia masa tersebut. Demikian pula dalam menerapkan serta melandaskan dasar negara Indonesia Pancasila dalam peri kehidupan bangsa Indonesia pada masa selanjutnya.